guys, welcome to Love Talk Podcast. Welcome guys, welcome back. Episode ke-25 dan hari ini kita akan bahas tentang sahabat lawan jenis. Oke. Topik yang sering banget bikin bingung ya. Dan kayak bikin kita mikir gitu kayak sahabatan lawan jenis sebenarnya bisa nggak sih? Is it okay or not? Is it okay or How not? to do it? How to do it gitu. Benar-benar. Pertama-tama menurut aku, tapi kita harus membedakan apa yang namanya teman dan sahabat. Karena menurut perspektif aku sih teman itu bisa siapa aja. Bisa teman kantor, teman sekolah, teman lama dan lain-lain, itu hubungan yang relatively safe. Safe ya. Tapi saat udah masuk ke status sahabat, menurut aku itu status yang lumayan memiliki intimacy. Intimacy karena untuk seorang teman menjadi sahabat pasti kan harus ada something special ya, harus lebih dekat, lebih paham, lebih kenal, more than friends. Lebih intens lah ya. Lebih intens karena kita pada akhirnya nggak bisa sahabatan dengan banyak orang. Iya. Dan well, from my perspective sebenarnya di umur ini, at this stage of life, kayaknya berteman aja sebenarnya nggak gampang. Benar. Apalagi bersahabatan dengan orang. Iya. Yes, karena untuk bersahabatan dengan lawan jenis berarti kita memiliki some sort of deep connection yang intim dengan lawan jenis. Dan menurut aku, if we're not careful, itu bisa menjadi jebakan karena manusia itu lemah. Kadang-kadang kita nggak ada niat apa-apa, tapi who knows what can happen saat kita sudah masuk ke jenjang yang terlalu dalam. Yes. Menurut kamu, dari pengalaman kamu gimana, Charles, about this thing, about bersahabatan dengan lawan jenis from your experience? From my experience sih belum berhasil gitu. Because sebelum aku pacaran kayak emang sahabat aku kan kebanyakan cowok. Dan waktu sahabatan aja kayak aku nggak expect kita tuh, maksudnya cowok itu bisa suka sama aku gitu. Karena kayak dari awal, bahkan aku lebay ya guys, tapi dari awal aku udah bilang kayak kita jangan not more than friends ya. Kayak lo jangan sampai suka sama gue. Aku udah wanti-wanti gitu tau, saking nggak pengen kehilangan temen gitu. Kayak aku pengen tetap ada bond ini gitu. Tapi ya belum berhasil sih. Ujung-ujungnya baper juga gitu. Yes, itu aja sebelum pacaran kan? Itu sebelum pacaran. Nah, dan waktu udah pacaran juga kamu lihat kan gimana hasilnya. Iya, waktu kita udah pacaran awal pun masih ada temen dekat sahabat cowok aku yang kayak nggak bisa lepas gitu loh dari aku. Iya, nggak bisa lepas, bener. Dan it's quite unsettling to be on the other side of it ya, untuk melihat itu. Tapi kan in that stage juga kita masih sama-sama belajar lah. There's a lot of things that kita belum nge-set boundaries yang tepat. Kita belum tahu kayak the important things to keep a healthy relationship itu apa. So for us both it was okay at the time. Cuman aku mulai ngerasa ada uneasy gitu loh. Ini kok rasanya aneh ya. I know it's okay to be friends. Tapi kok ada something a bit more special. Jadi dari situ kita sama-sama doain, kita sama-sama berdiskusi. We came to the position dimana kita ngerasa tujuannya apa sih? You know, kayak kita ngerasa kita nge-review lagi nih tujuannya apa, punya teman dekat lawan jenis, dan juga kita pengen menghargai pasangan kita walaupun misalnya kita bersahabat juga nggak ada niat apa-apa. Nggak ada niat apa-apa, nggak ada hubungan romantis. Tapi kan kalau ternyata itu membuat pasangan kita nggak merasa respected dan merasa dia nggak nyaman dan nggak tenang dan nggak safe, buat apa ya? Apakah worth it menjaga persahabatan itu dengan lawan jenis? Ya, jadi from our experience, from our mindset juga, menurut kita itu sesuatu yang we're not saying itu mustahil. Cuman from our experience, it's not worth it. It's not, nggak ada tujuan positif yang diambil. Jadi lebih baik kita menjaga boundaries dan just menghindari itu sih. Kecuali mutual sekali ya. Kecuali mutual sih ya, dimana kita punya sahabat sama-sama gitu loh. Tapi in that case, aku baru ingat ternyata one of the boundaries we built tuh kita nggak terlalu ngomongin sahabat lawan jenis, tapi about catching up with someone one-on-one, lawan jenis. Benar. Dimana pada saat itu juga aku kan leader di gereja, jadi masih ada catch up one-on-one with a lot of people, tapi kita di posisi yang udah mulai ngerasa lebih baik supaya kita menjaga respect one another,
dan menghindari hal-hal yang kita nggak niat untuk anything terjadi. Kita menghindari catch up one on one dengan lawan jenis. Jadi kita berdua juga punya sahabat sama-sama ya, menjadi sahabat aku menjadi sahabat Chelsea gitu loh. Sahabat aku jadi sahabatnya tim gitu. And that's okay. That's okay, benar. Yeah. Sekarang kita ada beberapa feedback nih dari Instagram dan cerita-cerita dari Instagram yang kita mau coba bahas. Go through. Ada satu yang bilang gini, Charles, nggak boleh apalagi kalau each other udah punya pasangan. Setuju sih. That's kind of our position. Ada juga yang bilang bisa aja asal tetap ada batasannya, apalagi kalau udah punya pasangan. Ada yang bilang fine aja asal tahu batasan, quite similar ya. Dan bisa menghargai perasaan pasangan kita juga. In that sense, menurut aku, secara teori it's okay. Cuman how? For us, I feel like it's just hard untuk maintain that sahabat lawan jenis. Kalau sahabatannya sendiri ya, kamu sendiri dengan cowok, aku sendiri dengan cewek. Kalau mau bilang fine aja asal bisa ngeset batasan dan menghargai pasangan, menurut aku susah, benar sih. It's not easy. Aku juga ngelihat teman-teman SMA aku yang kayak punya sahabat-sahabat lawan jenis, dan throughout school mereka selalu bilang enggak, kita teman, kita cuma teman, dan mereka nggak pada masing-masing, pada waktu itu nggak masing-masing punya pacar. Dan after a long time, pada akhirnya mereka nikah, you know. Yang sahabat-sahabat ini pada akhirnya pada nikah, they married each other. Jadi sahabat is a level of intimacy yang menurut aku susah untuk di-set batasannya sih. Setuju. Ya lain cerita kalau yang kayak tadi kamu bilang, teman kamu jadi teman aku jadi teman kamu. Itu menjadi sahabat sama-sama, which I think that shouldn't be a problem for anyone kan. Karena kita punya kalau kayak gitu ya. Yes. Ada juga yang bilang nggak apa-apa sih, tapi ya harus jadi sadar diri ketika sudah punya pacar mungkin ya. Jadi maksudnya before punya pacar kali. Oke, di sana quite mixed feelings. Banyak orang-orang ngerasa it's okay, banyak orang-orang ngerasa it's not allowed. Tapi paling penting ya ingat kita harus hargai perasaan pasangan kita. Kalau pasangan kita nggak happy about it ya, it's not worth it. It's not worth it, benar. Dan ingat daging kita lemah. Betul. Kita nggak pernah tahu apa yang bisa terjadi. Bahkan di saat we've discussed it before, tapi dalam hubungan kita pun juga di awal kita punya intention untuk nggak melakukan ABCDE, cuman kalau kita nggak menjaga diri, who knows, after a long time tiba-tiba it could happen kan? Benar. Jadi penting untuk set the boundaries. Selain itu menurut kamu, what is the danger, Charles? Kayak resiko dan batasan-batasan apa sih yang perlu di-build to have a healthy relationship in terms of sahabat dengan lawan jenis? Resikonya ya? Kalau resikonya menurut aku ya potensi perasaan itu tuh bisa tumbuh kan diam-diam, unintentionally gitu, karena manusia nggak bisa kontrol perasaan kan. Kalau udah terlalu nyaman bisa jadi kita have a special relationship yang seharusnya hanya pasangan kita yang punya gitu. I agree. Bahkan saat kamu nggak ada niat pun, atau saat orang nggak ada niat pun, bisa aja unintentionally you have a unhealthy relationship tanpa disadarin. Benar. Dan pasangannya tahu pun, tapi it could be something yang kalian gak sadar, tapi itu merusak hubungan kalian. Benar. And another risk juga bisa emotional cheating. Ketika kita curhat ke orang lain yang seharusnya kita curhat ke pasangan kita. Betul. Ya kan? Possible banget gitu menjadi pelarian ketika kita lagi ada masalah sama pasangan kita. Yes. Dan itu nggak akan kita sadari di awal, tapi bisa tiba-tiba terjadi saat udah run too deep. Dan batasan-batasan mungkin yang people need to be mindful of. Apa menurut kamu? Menurut aku, untuk kita saat memiliki teman lawan jenis, have to be mindful of the discussions. Misalnya lagi ngobrol, we have to be mindful aja how deep we wanna share. Topik obrolannya jangan terlalu terbuka about everything, dan jangan terlalu intense communicationnya. Dan jangan ketemu berdua. That's for us, that's a rule for us. Dan I think itu bisa menjaga diri untuk seorang teman lawan jenis untuk tidak menjadi sahabat atau menjadi hubungan yang terlalu dekat, yang bisa merusak hubungan kamu yang sebenarnya dengan pasangan kamu. Agree. Tapi kita juga udah pikirin, we don't know the case. Kalau di luar sana ada mungkin yang punya sahabat lawan jenis, I think there's a few things that you can build to keep it as safe as possible, walaupun kita belum melihat how it can happen.
Pertama, transparan. Transparan. Kayak pasangan kita harus tahu dan nggak ada yang disembunyiin. Yes. Kedua, batasannya jelas. Hindari situasi yang bikin rawan kayak curhat larut malam atau jalan-jalan berdua. Yes, benar. Terus ketiga, prioritas. Pasangan tetap jadi prioritas utama. Agree. Keempat, niat kita harus, motif kita harus murni gitu. Ya, bukan buat pelarian. Iya, bukan buat pelarian, bukan buat backup plan. Dan yang terakhir, komunikasi terbuka. Saling update perasaan, terbuka kalau ada rasa gak nyaman. Agree. Jadi with those boundaries, that's for us it's the best way to manage it. Yeah. Tapi lanjut lagi, menurut aku people need to consider adalah what's the purpose? Maksudnya bisa dengan boundaries tersebut, tapi pada akhirnya buat apa? Iya, benar. Kalau memang nggak harus, mungkin nggak perlu. Yeah. Kalau memang sudah punya pasangan, lebih baik kita fokus aja ke pasangan kita. Iya. I think relationship yang terlalu level sahabat, it's something yang very privileged. Iya. For me, Chelsea is my best friend. Jadi that's the privilege that we protect in our relationship. Jadi there's no need untuk mencari sahabat-sahabat di luar sana lagi. Yeah, you're my best friend too. Yeah. Bestie for the rest. Bestie for the restie. So remember to respect your partner, hargai perasaan pasangan kalian, dan make sure you keep a healthy relationship. Jangan meresikokan itu untuk sesuatu yang sebenarnya maybe it's not worth fighting for ya. Ya, jadi today bukan soal bisa atau enggak, tapi soal kejujuran, batasan, dan alasan. Kenapa mau dilakukan, kenapa mau maintain hubungan lawan jenis. Dan for anyone out there, kalau kalian ada feedback, ada cerita-cerita, ada pertanyaan, feel free to DM Love Talk with TC. Dan juga remember to stay tuned di channel kita Love Notes. That's it for today. See you guys. Bye.